Politik identitas telah mengancam Persatuan Negara Federasi Malaysia. Pemaksaan dari politik etnis Melayu telah membuat negara jiran ini berpotensi berantakan. Di Malaysia Timur, politik identitas sangat kencang dan terus dilawan oleh etnis Dayak dan non-Muslim di dua negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan, yakni Sabah dan Sarawak. Apalagi kebijakan pemerintah Malaysia selama ini dianggap tak adil dari berbagai sisi bagi dua wilayah kaya penghasil minyak, gas, dan sawit ini. Di negara ini, persaingan kuat dilaporkan terus terjadi antara etnis Melayu versus Tionghoa di bidang pemerintahan dan swasta. Kompetisi yang juga berlangsung kasar dan transparan ini menyasar pulau kalangan etnis India sebagai pendatang dan juga Dayak sebagai etnis asli Pulau Borneo. Senin 10 Oktober 2022 lalu, Perdana Menteri atau PM Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Parlemen Malaysia. Menurutnya, tujuan pembubaran parlemen tersebut adalah untuk mengembalikan mandat kepada rakyat mengingat ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan ini terus terjadi setelah 3 kali pergantian pemerintahan dalam kurun waktu 2,5 tahun. Adapun pembubaran parlemen Malaysia dipicu pula oleh krisis ekonomi dan bencana banjir. Pembubaran parlemen ini juga telah mengakhiri spekulasi yang telah berkembang sejak akhir September 2022. Dengan pembubaran DPR Malaysia, maka rapat Dewan Rakyat yang dijadwalkan 32 hari dalam sidang akhir 2022 dibatalkan. Ketua Dewan Rakyat Azhar Harun menyatakan semua kegiatan, sesi, dan pertemuan terkait yang dijadwalkan sebelumnya juga dibatalkan. Sementara itu, seorang pemimpin gabungan Partai Sarawak setuju atas keputusan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum atau GE15 2022. Menurut anggota parlemen Santubong Wan Junaidi Tuanku Zafar menyatakan sudah saatnya mengembalikan amanat kepada rakyat. Wan Junaidi, Menteri Hukum di Kabinet Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, juga menunjukkan bahwa pemimpin dunia telah menyoroti resesi ekonomi tahun depan. Sementara Ketua Gabungan Rakyat Sabah atau GRS Haji Ji Nur menyatakan semua komponen bersatu menghadapi GE15. Dia menambahkan bahwa mereka telah mencapai beberapa kesepakatan termasuk menggunakan logo bersama. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Utama Sabah ini juga menyatakan mesin pemilihan GRS di tingkat negara bagian dan parlemen siap diaktifkan. Warga Sarawak dilaporkan akhirnya memiliki kesempatan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Hal ini sesuai dengan perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 karena GE15 sudah dekat, dilansir The Borneo Post mengutip pernyataan Wakil Perdana Menteri Sarawak Dr. Shim Kui Hian. SIM menyatakan hak-hak ini termasuk otonomi pendidikan, memiliki sepertiga dari 222 kursi parlemen yang disisihkan untuk Sabah dan Sarawak. Dengan ketidakpastian global yang sedang berlangsung, menurut SIM, Malaysia membutuhkan pemerintahan yang kuat dan stabil. Adapun etnis Dayak dan non-Melayu di Malaysia Timur, yakni di Sabah dan Sarawak, terus melakukan perlawanan atas perlakuan politik ras dan agama etnis Melayu. Merasa sebagai dominan di negara tersebut, etnis Melayu memberlakukan model politik ras dan agama Melayu, yakni Islam. Pemaksaan ketuaan Melayu bahwa Islam harus mendominasi jabatan politik dan administrasi di Malaysia Timur adalah akibat langsung dari Malaysia. Orang Malaya alias Melayu mendorong ideologi ketuanan Melayu. Politik ini terus berupaya memasukkan dua negara bagian Sabah dan Sarawak ke dalam sistem politik mereka. Para tokoh Dayak di negara bagian Sabah dan pengamat politik Malaysia pun menuntut supaya jabatan gubernur tidak harus Muslim. Karena itu, James Chin dari Institut Asia Universitas Tasmania mengecam penolakan etnis Melayu atas penunjukan Joseph Pairin ketiga. Karena bukan Muslim, politikus etnis Dayak yang beragama Islam ini dianggap tak layak menjabat gubernur Sabah. Menurutnya, Kitingan adalah pilihan yang cocok untuk gubernur Sabah, dilansir Free Malaysia Today. Analisis politik ini menegaskan gubernur Sabah tidak harus seorang Muslim karena tidak ada persyaratan agama untuk jabatan itu. Hal ini ditegaskan menanggapi perdebatan yang sedang berlangsung di media sosial Malaysia terkait postingan tersebut. Chin menggambarkan penolakan terhadap penunjukan Kitingan karena bukan Muslim sebagai sampah total. Dalam prakteknya, menurut Chin, satu-satunya persyaratan hukum adalah kandidat itu harus dicalonkan pemerintah negara bagian, yakni Menteri Utama Sabah. Masih secara historis, Menteri Utama pertama Sabah adalah Donald Aloysius Stephens. Pada saat pengangkatannya, Stephen beragama Kristen, sedangkan gubernur pertama Sabah adalah Mustafa Harun. Hal yang sama menurut Chin berlaku untuk negara bagian Sarawak. Chin menambahkan bahwa seperti kebanyakan perjanjian politik itu tidak dikodifikasikan menjadi undang-undang. Chin lebih lanjut menegaskan dukungan atas pencalonan Kitingan sebagai gubernur Sabah. Menurutnya, model politik ras dan agama Melayu harus dilawan. Ini bisa dilakukan dengan membagi jabatan gubernur, jabatan puncak, seremonial, dan kepala menteri. Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tidak pernah kita sign. Kalau kita lihat, Territory number 1, Federation of Malaya. Territory number 2, Sarawak.
Territory number 3, Sabah. Territory number 1 itu sama juga States of Malaya. Borneo States. Bukan States of Borneo, dia cakap Borneo States. Borneo States berarti 2. States of Malaya 1, bukan yang 13 state. Jadi 3 wilayah. The territories of the states in clause 2. Artinya wilayah. 1 wilayah Melaya, 1 wilayah Sarawak, 1 wilayah Sabah. Kau punya sovereignty lain, kau punya jurisdiction lain. So the territories of each of the state mentioned in clause 2 are the territories comprised therein immediately before Malaysia Day. Ini kita petik daripada Federal Constitution 1970 sebelum perubahan pada 1976. Ini gambar Malaysia. Now, apabila mereka tukar artikel 12 di dalam Federal Constitution, ini terjadi. Tadi ada 3 wilayah bukan? States of Malaya, Borneo States, ada 3. Dengan pindaan artikel 12 Federal Constitution pada 1976, dia jadi 1 wilayah. Wilayah Melaya. So, the whole of Malaysia now menjadi wilayah Melaya. Malaya Territory. Jadi bila dia jadi wilayah Melaya, arti dia kau punya pelantar benua itu semua termasuk di bawah Melaya. Begitu pada orang rampas ni dia. So the states of the federation shall be Johor apa semua termasuk Sabah dan Sarawak. So kita diturunkan pangkat daripada satu negara kepada satu negeri di dalam Melaya. Coba pikir dengan waras. Macam mana diorang masukkan kita di dalam wilayah Melaya? Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tak pernah kita sign. Tidak boleh bukan? Tahun 76, kenapa boleh tembus? Pasal Tun Mustafa sudah dijatuhkan. Senang hati kamu, Tun Mustafa kena jatuhkan. Supaya apa? Kita boleh dijadikan Melaya. The Chief Minister proclaimed Sabah's attainment of independence. Malaysia has brought independence to Sabah, Sarawak and Singapore. The former Federation of Malaya achieved independence in 1957. Malaysia has come about with the full knowledge and consent of the people. In Jesselton, Dato Mustafa bin Dato Harun and Encik Donald Stevens were sworn in as the Yang di-Pertuan Negara and Chief Minister, respectively. Both took the oath to uphold the Sabah Constitution. Encik Donald Stevens, a Kadazan, was president of the Malaysia Solidarity Consultative Committee. Dato Mustafa bin Dato Harun is a well-known leader and philanthropist. The Chief Minister proclaimed Sabah's attainment of independence in Malaysia. The voice of Kadazans, Bajaus, Muruts, Suluks, Kedayans and others in Sabah will henceforth be heard in the Malaysian Parliament. In Kuching, the new governor, Dato Abang Haji Openg bin Abang Sapi, took the oath of office to serve the people in the interest of the nation and according to the principles of justice and democracy. The Chief Minister, Encik Stephen Kalong Ningkan, then read the message of independence. Tuan Haji Muhammad Khair bin Johari, a minister from the central government, read the proclamation of independence to the people of Sarawak, declaring their freedom from all forms of colonialism and their partnership in a sovereign democratic state founded upon liberty and justice.